Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan menjelaskan tentang LAN atau Local Area Network akan dibawakan oleh saya sendiri, Sakti Nur Akbar. Lalu MAN, Metropolitan Area Network akan dibawakan oleh Farel Alexander. Dan terakhir WAN, Wide Area Network akan dibawakan oleh Fatur Rahman. Local Area Network atau disingkat LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Yang keempat, terakhir, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Fungsi LAN. Jaringan LAN memiliki beberapa fungsi dan kegunaan tertentu. Berikut ini adalah fungsi dari jaringan LAN. 1. Menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain, seperti misalnya switch atau juga hub. 2. Memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. 3. Sharing printer. Selain berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan membagi driver printer yang ada di control panel. Setelah dibagikan ke seluruh pengguna, printer dapat dipakai secara bersama-sama tanpa harus memindahkan komputer maupun printer. Perihal fungsi ini mungkin kita sering melihatnya di warnet, sewa warnet, dan printan. Begitu file siap, kita dapat mencetak file sesuai pilihan printer yang tersedia. 4. LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Untuk menjalankan LAN chatting, Anda dapat menggunakan aplikasi bawaan Windows seperti WinChat.x atau menggunakan perangkat lunak LAN chatting lainnya. 5. Remote komputer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Akan tetapi, perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersebut tersambung ke internet. Dalam jaringan LAN, Anda dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Anda dapat memanfaatkan fitur Remote Desktop Manager atau connection yang sudah disediakan Microsoft. Anda pun dapat mengontrol komputer di dalam jaringan LAN. Kelebihan dan kekurangan LAN. LAN hanya mencakup area yang kecil. Dengan cakupannya ini, tentu LAN mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari LAN. Kelebihan LAN. 1. Karena jangkauannya hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Kedua, melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Ketiga, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kekurangan LAN. Luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Selanjutnya, MAN akan dibawakan oleh Farel Alexander. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian Metropolitan Area Network atau juga disebut MAN. Metropolitan Area Network adalah sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misal perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Beberapa local area network itu menjadi satu jaringan yang bisa juga disebut sebagai Metropolitan Area Network.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan jaringan MAN. Adapun kelebihan dan jaringan MAN diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pertukaran data dan informasi bisa lebih cepat dan akurat. 2. Proses backup data dari segala macam tempat juga lebih mudah serta cepat. 3. Cakupan lingkungan jaringan itu juga lebih luas apabila dibanding dengan jaringan LAN. Kekurangan jaringan MAN. Adapun kekurangan dari jaringan MAN adalah biaya operasional yang cukup besar, biaya perawatan yang juga terbilang mahal, sering menjadi sasaran para cracker untuk mendapatkan keuntungan pribadi, instalasi infrastrukturnya juga tidak mudah, rumit apabila terjadi trouble. Contoh penggunaan jaringan MAN adalah jaringan bank. Jaringan bank merupakan contoh sederhana dari MAN yang ada di sekeliling kita. 2. Jaringan internet antar gedung kampus. 3. Perkantoran. Jaringan MAN memiliki cakupan luas yang lebih dibandingkan LAN, di mana cakupannya berkisar antara 10 km hingga 50 km. MAN dinilai cocok untuk jaringan yang menghubungkan antar kantor dalam satu kota ataupun pabrik dengan satu kantor pusat sebagai pusatnya. Jaringan MAN hanya bisa memiliki 1 hingga 2 kabel saja. MAN mempunyai beberapa karakteristik yang harus pengguna kenali. Berikut karakteristiknya. MAN mencakup area yang cukup luas, antara 5 hingga 50 km. Bahkan sekarang MAN juga bisa mencakup beberapa area perkotaan. Jaringan MAN umumnya tidak memiliki satu organisasi tertentu. MAN termasuk peralatan penghubung hingga komunikasi linknya, di mana salah satu konsorsium pengguna atau penyedia layanan jaringan yang diperjualbelikan pada pengguna. MAN kerap bertindak sebagai jaringan dengan kecepatan tinggi untuk sumber daya daerah. Hal tersebut kerap digunakan untuk menyediakan koneksi bersama jaringan lain dengan link ke WAN. Dan selanjutnya, Wide Area Network akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Untuk selanjutnya yaitu pengertian WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara atau bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauan yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 MB per second, 34 MB per second, 45 MB per second, 155 MB per second, 625 MB per second, atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Jaringan WAN mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut. Pertama, umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN atau MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Yang kedua, area jangkauan WAN sangat luas. Oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Jaringan WAN ini bekerja pada jaringan WAN ini bekerja pada layar fisik dan pada layer data link dari layar OSI. Yang selanjutnya, fungsi WAN. Sebagai jaringan komputer yang melebihi LAN dan MAN, WAN mempunyai fungsi yang cukup mentereng. Berikut adalah fungsi dari jaringan WAN. 1. Membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. WAN merupakan jaringan yang mencakup area yang sangat luas dan mempunyai kecepatan yang mumpuni, sekalipun digunakan pada wilayah yang berbeda. Dengan WAN, komunikasi dua instansi yang berbeda wilayah dapat berlangsung mudah dan cepat. 2. Mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. WAN menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan yang lebih kecil seperti MAN dan LAN. Ini akan mempermudah perusahaan untuk memperoleh informasi dan perkembangan terkini. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Sekalipun terlihat mahal pada instalasi,
WAN dinilai sangat murah bila digunakan oleh perusahaan yang dibatasi oleh negara atau bahkan benua. Hal ini akan cocok bagi dua perusahaan yang dibatasi oleh wilayah tersebut. Yang keempat, pengiriman data yang cepat. Perusahaan yang memiliki banyak kantor dengan jarak yang sangat jauh tetap mampu mengirim data dengan cepat. Inilah fungsi dari WAN yang memungkinkan perusahaan dapat mengirim data dalam waktu singkat meski terpisah sangat jauh dengan lainnya. Yang kelima, terhindar dari miskomunikasi. Jaringan WAN akan mencegah terjadinya miskomunikasi sebab komunikasi itu sendiri dapat dilakukan secara real time pada jaringan WAN. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan WAN. Sebagai jaringan komputer dengan skala luas, tentu WAN tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Berikut dijelaskan kelebihan dan kekurangan WAN secara umum. Kelebihan WAN. Yang pertama yaitu WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar, hingga mencapai antar benua. Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi resource atau sumber daya. Lalu kekurangan WAN adalah, pertama, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Yang kedua, dari segi peraturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat diperlukan untuk membangun jaringan itu juga tidak murah. Dan yang ketiga, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall di mana membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Dan yang terakhir adalah skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.